sendiri, ibu akan ngambil akses siswa yang hanya ikut dari awal sampai akhir. Siswa yang hanya ngabsen terus offline lagi, setelah itu di akhir online lagi, itu ibu tidak ngambil absennya, ibu tetap hitung alfa di sini. Oke? Ya, jadi sekali lagi ibu kasih tahu untuk siswa yang mengikuti mata pelajaran hari ini, ibu harap bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Seperti hari ini kan, ini yang mengabsen ini hadir sudah 6 orang, sementara di sini yang kelihatan yang masih online hanya 4 orang saja. Jadi ibu tegaskan, yang ibu ngambil absennya hanya siswa yang mengikuti dari awal sampai akhir saja. Oke, gimana untuk anak-anak yang ibu sampaikan tadi, jelas apa gimana? Ya? Untuk masalah kehadirannya jelas tidak? Ya, jadi sekali lagi ibu ulangi ya. Untuk siswa 10 akuntansi mengikuti mata pelajaran ibu hanya mengambil absen siswa yang mengikuti dari awal sampai akhir. Bagi siswa yang hanya mengabsen saja, setelah itu langsung off lagi, saya tidak akan mengambil absennya dan di absen saya isi dengan alpha. Begitupun yang hanya hadir di akhir-akhir saja, ibu tidak menghitung absennya, otomatis langsung saya anggap alpha. Ya, jadi konsisten, kalau memang ikut dari awal sampai akhir harus ikut. Jangan ikut setengah-setengah. Saya tidak mau siswa itu menganggap sepele apa yang kita lakukan sekarang, bagaimana usaha guru-guru dalam menyampaikan materi kepada kalian. Oke ya. Nah, di sini sama halnya ya, ini hitungannya ini sudah ada 89 orang nih yang hadir, tetapi di sini yang kelihatan hanya berapa orang aja. Ya. Jadi ingat, setiap kali pertemuan dengan saya, absen itu tidak sia-sia, itu ada penilaian dari saya. Ya. Oke. Jadi untuk mata pelajaran hari ini kita mempelajari dasar-dasar akuntansi. Oke, dari Amel sudah jelas ya, ikuti nak ya dari awal sampai akhir. Di mana nanti ibu ada tugas di akhir. Ya, ada tugas di akhir. Nah, bagi siswa yang tidak mengetahui tugasnya, karena dia tidak mengikuti dari awal sampai akhir, ibu minta untuk siswa lain yang mengikuti tidak usah kasih soalnya atau tidak usah memberikan informasi. Ya, sebagai pelajaran untuk siswa lain agar dia bisa konsisten dalam mengikuti mata pelajaran. Oke? Ya. Jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas masalah jurnal penyesuaian dalam perusahaan dagang. Sebelumnya ibu sudah memberikan beberapa contoh, beberapa gambaran umum mengenai bagaimana perusahaan dagang itu, yang mana kita kemarin di semester 1 sudah menyelesaikan perusahaan jasa. Jadi sekarang di semester 2 yang mana kurang lebih berapa minggu yang lalu kita sudah bisa membahasnya juga mengenai perusahaan dagang ya, atau jurnal umum dalam perusahaan dagang, atau contoh-contoh soal juga yang kemarin kita ngerjakan di perusahaan dagang. Masih ingat perusahaan dagang ya? Jadi dalam penjurnalnya itu dia sangat beda dengan perusahaan jasa nak ya. Oke. Nah, untuk
persamaan transaksi awalnya perusahaan dagang kita sudah pelajari. Sekarang Ibu masuk ke jurnal penyesuaian hari ini. Untuk jurnal penyesuaian sendiri di perusahaan jasa pun ada ya. Jadi untuk jurnal penyesuaian itu perusahaan dagang itu dengan perusahaan jasa mereka tetap sama-sama ada jurnal penyesuaian. Nah, yang mana jurnal penyesuaian perusahaan dagang itu digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi itu belum dicatat. Nanti seperti apa contohnya Ibu akan utarakan nanti di papan tulis, kalian perhatikan dengan sebaik-baik mungkin ya. Oke, gimana, masih sendat-sendat kah? Oke, Ibu ulangi nak ya. Oke, Ibu ulangi. Oke, perhatikan ya, Ibu ulangi ya. Ibu ulangi mengenai untuk jurnal penyesuaian. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas jurnal penyesuaian dalam perusahaan dagang. Nah, untuk jurnal penyesuaian perusahaan dagang, sendat terus ya. Oke, tunggu ya, tunggu bentar dulu. Oke. Untuk jurnal penyesuaian seperti yang Ibu katakan tadi itu, di mana jurnal penyesuaian dalam perusahaan dagang ini digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Jadi maksudnya itu sesuatu transaksi itu sudah kita lakukan tetapi di dalamnya itu belum kita catat, maka dibutuhkanlah yang namanya jurnal penyesuaian ini. Nah, selain itu digunakan juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat. Jadi dua, dicatat pada transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat, dan juga dapat digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah dicatat juga. Nah, ada juga di sini nanti Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh pencatatan jurnal penyesuaian itu sendiri, misalnya dari perlengkapan dan lain-lainnya. Terus untuk masalah yang jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah dicatat itu memerlukan lagi nanti namanya koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Nanti ada koreksi yang mana nanti kita akan menyesuaikan lagi dengan keadaan yang sebenarnya. Oke ya. Berikutnya, dalam pencatatan jurnal penyesuaian ini pada perusahaan jasa itu